Oke, sudah Kak. Jadi seperti kita ketahui, analisis gas darah itu yang pertama kita nilai itu ada namanya pH. pH itu normalnya kisarannya antara 7,35 sampai 7,45. Jadi kalau dia ke kiri, misal contoh dia 7,36. Artinya dia masuk ke mana teman-teman? Kalau dia 7,36 Normal. normal. Kalau dia 7,32 masuk ke sini ya, normal ya. Kalau dia 7,32 itu artinya asidosis. Terus kalau dia lebih dari 7,45 itu kita mungkin aja ya semua. Kalau dia lebih dari 7,45 dia alkalosis. Yang ini teman-teman harus diingat, walaupun kita tahunya 7,35 sampai 7,45 itu normal, tapi nanti ada beberapa soal dia kalau dia lebih cenderung ke asidosis atau alkalosis. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini nanti kita mau belajar cara penggunaan penilaian asidosis atau AGD dengan cara tic-tac-toe atau SOS kalau bahasa Indonesia-nya, yang kayak di gambar ini, set gitu kan, sekali kita garis. Oke, lanjut. Terus yang kedua ada PaCO2. Nah, biasanya kan kita kan sering ketukar antara pH, PCO2, dan HCO3. Itu ada cara buat ngapalnya. Kan kalau pH itu kan nggak ada angka di belakangnya. Kan kalau PCO2 itu ada 2. Kalau HCO3 itu kan ada 3. Jadi ingat aja kalau pH itu nomor 1. Kalau PCO2 karena dia ada angka 2 itu nomor 2. Terus HCO3 kan ada 3 di belakangnya, itu nomor 3 kita kerjain. Gitu ya. Nah, terus kan kalau nilai normal PCO2 itu 35 sampai 45. Susah kan? Soalnya kayak contoh misalkan kalau dia kurang dari 7,35 itu kan asidosis. Nah, kalau ke sini kan kalau kurang dari 32 dia alkalosis. Lebih dari 35 dia alkalosis. Nah, biar mempermudah hafalnya, sebenarnya antara pH dan PCO2 itu ada kuncinya, teman-teman. Jadi dia ambil nilai setelah angka 7. Itu kan ada 35 dan 45. Sebenarnya kan sama. Yang di pH itu 35, terus yang di PCO2 itu 35 juga. Tapi ingat nih, nilainya dibalik. Semestinya 35 sampai 45 dibalik jadi 45 sampai 35. Biar dia mudah. Mudahnya kenapa? Jadi sama-sama asidosis. Kan kalau dia ke kiri asidosis, ke kanan alkalosis. Jadi nggak putar-putar. Nanti kalau dia lebih dari ini jadinya alkalosis, kalau kurang dari sini dia asidosis gitu. Jadi biar sama antara pH sama PCO2 biar enak. Nah, sekarang contoh. Kalau dia 32 itu PCO2 aja termasuk alkalosis atau asidosis. Di chat teman-teman ya. Alkalosis. Nah, ya gitu. Jadi ingat kalau PCO2 nilainya terbalik dari pH. Biar enak ngapalnya. Tunggu ya. Kapankah? Kapankah? Tidur. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu ada ada HCO3. Kalau HCO3 itu dia kalau kurang dari 22 dia asidosis. Terus kalau lebih dari 26 dia alkalosis. Jadi sudah ketemu nih, kan semuanya ke kiri nih. Ini asidosis. Ini asidosis kan kirinya, terus ini juga asidosis. Oke, lanjut ke soal ya, contohnya. Nah, terus ada satu lagi yang terpenting, yang perlu kita ingat itu, yang paling penting itu pH-nya. Kalau dia pH-nya normal, maka itu terkompensasi.
Jika ketiga-tiganya pH, PCO2, dan HCO3-nya itu abnormal, maka dia terkompensasi sebagian. Terus jika PCO2 atau HCO2-nya normal, tetapi pH-nya abnormal, maka tidak terkompensasi. Yang di sini sebenarnya ada satu kata kunci yang perlu diingat. Kita cuma perlu ingat pH-nya normal atau abnormal. Itu aja teman-teman. Nah, terus biasanya di soal itu ada yang cuma ngomongnya asidosis respiratorik, terus asidosis metabolik. Kalau memang di situ tidak perlu dibikin terkompensasi, jadi nggak usah. Yang penting dua syarat ini terpenuhi, gitu ya. Nah, terus satu lagi, kan di apa namanya di AGD itu kan dia tiga kata kan, misalkan asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Untuk yang kata pertama itu kita harus melihat dari pH. pH-nya cenderung ke asidosis atau alkalosis. Terus yang kata kedua, itu kan biasanya kan respiratorik sama metabolik. Nah, di sini mudah teman-teman kalau untuk membedakannya. Kalau dia yang sejajar itu PCO2, kan itu ada P. P ketemu P, pH sama PaCO2. Artinya dia respiratorik, karena respiratorik punya P. Nah, kalau dia yang pH-nya ketemu dengan HCO3, itu kan nggak ada P-nya tuh. Nah, itu artinya metabolik. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal. Tuan S datang ke IGD dan dilakukan pengecekan AGD. pH 7,44, PCO2 31, SPO2 82%, HCO3 21. Kondisi pasien di atas menunjukkan kondisi A. Asidosis respiratorik, B. Asidosis metabolik, C. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, D. Alkalosis respiratorik terkompensasi penuh, dan E. Alkalosis metabolik tidak terkompensasi. Silakan teman-teman dicari dulu, saya kasih waktu 5 menit ya. Nanti langsung dibikin di kolom chat. Yang bagian mana Kak NM yang belum paham ya? Nggak apa-apa, kita belajarnya pelan-pelan aja ya. Yang mana Kak? Yang untuk di soal ini atau penjelasan saya tadi? KNM. Yang bagian yang mananya Kak? Yang pH, yang PCO2 atau yang HCO3 Kak? Oh gini, kan di AGD itu kan ada 3 kata kan biasanya. Asidosis, misal contohnya kan asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Contohnya nih. Nah, gimana nih cara nentuin di asidosis atau alkalosis? Kalau kata pertama asidosis itu ditentuin oleh pH-nya. Nah, terus yang kedua nih, kan yang kedua biasanya kan respiratorik atau metabolik. Nah, ini catat teman-teman ya. Cara membedakan respiratorik sama metabolik, kita lihat nilai PCO2-nya. Kalau dia yang sejajar antara PCO2 dan pH, maka dia respiratorik. Kalau dia yang HCO3-nya sejajar dengan pH, maka dia jadinya
Metabolik. Untuk mengingatnya, kalau respiratorik itu kan pH ketemu PCO2 ada P-nya. Jadi ketemunya dapatlah respiratorik. Itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama, kita nilai dulu untuk nilai pH-nya. pH-nya kan 7,44. 7,44 itu kan termasuk ke normal ya. Tapi di sini perlu digarisbawahi, karena yang pertama itu dia untuk menentukan asidosis atau alkalosis, kita cek lagi. Dia cenderung ke asidosis atau lebih cenderung ke alkalosis. Kan tadi 7,44. Jadi kan dia kan cenderung ke alkalosis kan, teman-teman. Sampai sini paham kenapa di alkalosis? Dibikin ya di komen, di chat. Mana nih, paham belum? Nah, ya lebih mendekati ke alkalosis. Jadi yang pertama kita ketemu nih alkalosis. Paham ya? Nah, jadi dapat tuh. Jadi A, B, C, udah lewat aja itu. Jadi nggak ada. Nah, oke, lanjut. Kita bikin nih yang di tabel. Kalau teman-teman belum bisa menerawang, maksudnya di awang-awang kan kita cek, bikin aja tabel kayak ini. Kan tadi ingat tuh kalau pH itu nomor 1. Jadi pH, PCO2, dan HCO3. pH 1 karena dia nggak ada nilai ya di belakangnya ya. Kan kalau PCO2 kan ada 2 nih, ini tandanya nih. Terus HCO3 nomor 3 karena dia ada 3. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, oke. pH-nya tadi kan normal. Terus lanjut yang kedua, nilai PCO2-nya 31. PCO2 berapa nilainya tadi? Nah, ini PCO2 kan 31. 31 kan ke sini. Tunggu sebentar. Bentar ya. Ke sini kan 31. Ke sini. Jadi dia alkalosis. Nah, Kak, ini kan nggak ketemu nih. Kalau menurut ini tadi kan, pakai kotak-kotak kan nggak ketemu nih. Tapi kan, dari pH-nya ini kan cenderung alkalosis ke sini. Jadi, kata-kata pertama yang kita ketemu, dia alkalosis. Oke ya. Nanti gitu juga. Kalau dia yang satu sejajar ini pH sama HCO3, atau misalnya yang pH-nya ini ke asidosis, sejajaran dengan ini, jadi dia asidosis, bukan alkalosis. Tapi kebetulan tadi dari pH-nya ini cenderung ke alkalosis, jadi dia alkalosis. Terus kita tentuin yang nomor 2. Kata-kata yang pertama kan sudah ketemu nih, alkalosis. Kata-kata yang kedua, kita cek yang mana yang sejajar. Yang sejajar tadi kan pH sama PCO2. pH sama PCO2 sama-sama ada P. pH sama PCO2. Nah, dari kata-kata itu pasti ketemunya respiratorik. Ada P-nya kan, respiratorik. Kalau yang sejajar pH sama HCO3, itu metabolik. Soalnya nggak ada P. Sampai sini paham, teman-teman? Ini lab hack-nya aja ya, biar mudah ngapalin. Biar mudah, apa namanya, biar mudah ingat. Sampai sini paham? Insya Allah. Oke ya, lanjutkan. Terus yang terakhir, kata-kata yang ketiga kan kita mau nentuin nih, dia terkompensasi penuh, tidak terkompensasi, atau terkompensasi sebagian. Kan dari soalnya sudah kita tahu tuh, pH-nya normal. Kalau normal tadi apa? Terkompensasi penuh. Terkompensasi penuh kalau normal. Kalau pH-nya abnormal, terus yang salah satu dari PCO2 atau HCO3 ini normal. Misal contoh nih, PCO2-nya normal, sedangkan yang pH-nya ini asidosis atau alkalosis. Jadi dia tidak terkompensasi. Gimana dari soal nomor 1 sudah paham? Kalau belum saya ulangi.
Mana teman-teman? Paham belum? Aduh, ini saya lemot ini, Kak. Yang pH Gimana, Kak? abnormal, ya kan? Ya. Yang Ah, PCO2 sama HCO2 3 ya. Itu iya. normal, itu jadi terkompensasi apa tidak terkompensasi tadi? Gini, Kak. Kan dia itu kan kita harus lihat 3 nilai kan. Nah, 3 nilai itu kan pH-nya kah normal? Biasanya yang kejadian itu pH-nya tidak normal. Tapi salah satu di sini maunya misalkan contoh PCO2-nya normal nih. Tapi ini saya orek-orek ya. Yang ini sudah saya saya close sebentar biar bisa ditulis. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi di sini dia asidosis nih. Ini dihapus ya. Nah, tapi yang PCO2-nya ini normal. PCO2-nya ini normal. Ini masuk apa nih? Kalau gini. Yang pH-nya asidosis, PCO2-nya normal, terus HCO3-nya normal juga. Gimana? Ini masuknya tidak terkompensasi. Ini dia. Mana ya? Nih. Lag. Bentar ya. Nah, kan tadi PCO2-nya yang normal. Ya kan? Sedangkan yang pH sama HCO3-nya tidak normal. Yang ini atau ini salah satu, bukan dua-duanya yang ini yang normal. Jadi dia tidak terkompensasi. Benar Kak Siti, sudah mulai paham Kak Siti? Oke, kita lanjut lagi ya yang tadi. Misal contoh lagi, yang ini normal nih. Nah, yang ini normal. Terus yang dua ini tadi kan. Nah, ini tadi. Nah, kali ini gimana? Yang ini kan sudah kita tahu nih, kalau dia pH-nya normal, pasti dia terkompensasi penuh. Gitu. Pokoknya kata kuncinya kita cek aja yang untuk pH. Iya, benar Kak Siti. Kak Siti mulai paham tuh. Nah, kalau dia yang ini asidosis, terus yang di sini yang PCO2-nya asidosis juga, atau misalkan di sinilah alkalosis ya. Nah, ini dibacanya apa teman-teman? Nah, kalau kayak gini. Kalau yang untuk 3 kata ya, yang 3 kata ya. 3 kata. Bukan yang untuk yang terakhirnya aja, 3 kata. Jadi yang 3 katanya, di sini kan kita cek nih, yang sejajar itu pH sama HCO3. Jadi dia asidosis. Nah, asidosis kan. Terus syarat kedua tadi, kalau dia sama-sama P, yaitu pH sama PCO2, dia kan respiratorik. Tapi kan di sini yang sama itu pH sama HCO3. Jadi di sini metabolik. Nah, paham ya? Nah, benar Kak Siti itu. Nah, terus yang di sini kan kita cek lagi untuk syarat yang ketiga. Kalau ketiga-tiganya tidak normal, maka dia terkompensasi sebagian. Gitu. Gimana? Apa tadi? KNM tadi ya? Kak? Iya, top. Paham nggak? Sudah paham. Nah, gitu Kak ya. Jadi sebenarnya kalau kita ini kan banyak nih materi kita untuk keperawatan. Cari aja yang simpel-simpel gitu. Ini namanya metode tic-tac-toe kalau yang untuk bahasa Indonesia mungkin SOS ya. Iya Kak, memang enak pakai tabel. Tapi insya Allah kalau kita rajin nih, kalau rajin ini insya Allah bisa di luar kepala. Kan kalau di Indonesianya sebenarnya kayak gini, SOS. Nah, kalau zaman dulu kan gini mainnya. Kalau di SOS, di garis gitu. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Nah, anggaplah ini yang beda dikit.
Tuan S datang ke IGD dan dilakukan pengecekan AGD. pH-nya 7,30. PCO2 46. Terus HCO3-nya 23. Nah, gimana nih teman-teman? Silakan dicari dulu ya. Oke, saya tunggu. C, yang lain mana? C, respirasi. Ada dua jadi ini ya. Ada yang sebagian sama C, 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 Kak. Oke. Kan mantap, jadi sudah bisa semua nih keluarga Cemara. Mantap, mantap. Oke, kita coba ya. Nah, pertama kita tentuin dulu untuk nilai pH-nya. pH-nya kan 7,30 nih. Kalau 7,30 berapa teman-teman? Asidosis atau alkalosis? Kalau 7,30? Halo, teman-teman? Asidosis ya. Nah, jadi untuk yang D dan E sudah kita lewatin aja. Terus masuk kita yang kedua, PCO2. Ingat tadi asidosis ya. PCO2-nya 46. Nah, 46 gimana tuh? Masuk ke mana? Ke arah asidosis. Asidosis. Iya, benar, Kak. Jadi ketemu nih, sudah asidosis respiratorik, ya kan? Soalnya dia pH ketemu PCO2. Jadi asidosis respiratorik. Terus yang HCO3 23. 23 itu masih nilai normal kan? Nah, jadi tadi kalau dari yang untuk yang ketiganya, kalau pH-nya abnormal dan salah satu dari PCO2 atau HCO3 itu ada yang normal, maka dia tidak terkompensasi. Benar ya, C ya. Oke, sudah paham nih kayaknya nih. Mantul. Nah, ini ya. Kan tadi yang pH-nya asidosis nih. Terus ketemu dia PCO2. HCO3-nya normal. Jadi dia alkalosis, asidosis nih. Asidosis respiratorik, karena P ketemu P, respiratorik ya. Terus HCO3. HCO-nya 3-nya normal, jadi tidak terkompensasi. Nah, kalau ketemu soal, dia cuma nyebutnya asidosis respiratorik. Nih, misal contoh kan, di sini asidosis respiratorik, asidosis metabolik, asidosis respiratorik, misalnya ini tidak terkompensasi. Terus di sini dibikinnya alkalosis respiratorik dan metabolik kan. Nah, ternyata yang C ini salah. Cari aja yang syarat yang kedua, dua tadi. Misalkan tadi asidosis respiratorik aja misalkan. Nah, jadi benar nggak perlu sampai cari di sini. Perlu cari di sini. Cuma kalau tidak ada jawaban yang sesuai dengan yang kita cari tadi, terkompensasi, maka jawabannya A gitu. Oke ya. Oke, soal yang ketiga. pH-nya 7,5, 7,60. Gimana nih teman-teman? PCO2 30 dan HCO3 25. Kita tunggu ya. Kak Rifki mau coba? Kak Rifki. Siapa ini mau coba jawab siapa? Atau KNM? Kak. Siapa Kak? Nah, gimana caranya Kak? Ayo Kak. Coba Kak. Kalau aku Karena pH-nya 7,6 jadi alkalosis. Kemudian PCO3-nya 30 juga alkalosis. Kemudian HCO3-nya 25 kan normal, jadinya tidak terkompensasi. Iya. Ya, gitu. Ada yang lain nggak, teman-teman? Kak Rifki ya tadi ya.
Halo? Nggak ada lagi ya? Nah, oke. Sekarang kita evaluasi. Gimana teman-teman? Dari penjelasan tadi sudah mulai paham tentang AGD? Atau ada yang perlu lagi dibahas atau ditanya? Nah, kalau dia tiga-tiganya ternyata dia normal, itu kalau nggak salah namanya murni. Jadi nggak masalah itu. Option E harusnya alkalosis mana ya? Oh iya, mungkin salah saya ketik saya. Oke, Iya, maka alkalosis respiratori tidak terkompensasi harusnya. iya, oke, sorry. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan paham, kitanya paham. Gimana hari ini? Sudah paham? Sudah paham kan? Nama Umun 7. Paham ya? Kapankah? Masih ada kapankah? Siap, nggak ada. Oke, saya kembalikan ke kapankah. Mungkin 3 aja dulu teman-teman ya. Yang penting kan sudah paham nih cara melihatnya. Alhamdulillah, Kak Bembi. Alhamdulillah. Kita nggak tahu nih dari nurse atau D3-nya nggak dapat atau enggak untuk yang AGD, tapi sebaiknya kita pelajari aja ya. Oke, saya kembali ke kapan Kak. Silakan Kak. Oke, makasih Kak Yusri, makasih teman-teman. Oke, kata Kak Yusri cukup sampai di nomor sekian. Ada yang masih bertanya? Atau sudah cukup teman-teman? Aman teman-teman? Sudah aman semuanya? Atau masih ada yang bertanya? Silakan. Ya, nanti akan dibagikan ya. Ini di record ya teman-teman, nanti insya Allah saya upload lah ke YouTube. Tadi mau langsung live, cuman nggak bisa. Nggak ngerti juga, belum aja tadi. Oke, nanti buat kedepannya mungkin bisa live ya teman-teman. Biar cepat enak, bisa langsung ada rekodnya. Oke, cukup ya dari teman-teman, juga udah tidak ada pertanyaan. Lumayan ya, setengah jam. Nanti kan kalau sering-sering kan lumayan. Oke, udah waktunya juga di timur nih, sudah maghrib ya, yang mungkin di bagian timur. Kalau Kak Yusri masih belum azan ini maghrib. Ini kalau yang Saya tahu bingung, pasti. kok bisa kenal dengan admin sahabat. Jadi kami itu sama-sama di ICPNS. Ada yang sebagian tahu kok, ada yang sebagian tahu. Gak usah kenalan lah ya sayangnya. Saya tadi diajak sama Kak Yusri ya teman-teman, kalau mungkin nggak ada yang kenal, saya temennya Kak Yusri sebelumnya. Gitu. Saya kalau Zoom biasanya ada 2 orang, makanya Kak Yusri tadi udah sendirian aja gitu. Nggak enak Kak rasanya gitu. Oh ya udah saya bantuin gitu. Nah kan ada yang Dia multi talent Kak, macam-macam. saya ada di mana-mana ya teman-teman. Saya belajar semua materi nih. Diajakin sana sini saya. Iya, pada kaget ya teman-teman ya. Oke, yang belum tahu tadi ya perkenalannya saya sebelumnya udah kenal sama Kak Yusri, jadi tadi Zoom ini diajakin sama Kak Yusri gitu. Tadi juga udah saya ajarin. Tadi ada trouble di YouTube-nya, jadi saya juga belum tahu kenapa begitu. Oke, cukup ya teman-teman sampai di sini. Semoga ilmu yang diberikan sama Kak Yusri bermanfaat buat kita semua, teman-teman, buat bekal ke SKB nanti. Ya, KNM pasti tahu lah saya. Ada yang tahu KNM? Saya juga kayak nggak asing deh suara KNM.
Ini yang biasanya sering tahun sekali katanya. Oke, marilah kita tutup dengan doa ya teman-teman. Semoga berkah ilmu yang dipelajari pada sore hari ini. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Yusri undangannya. Terima kasih Kak Bangka sudah dibantu. Ya, sama-sama. Ini langsung stop kan Kak ini ya? Ini kan? Ya, langsung